Halo semuanya, bagaimana liburnya kemarin? Semoga menyenangkan ya. Hari ini kita belajar kembali muatan pelajaran PPKN mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Lalu contohnya seperti apa? Hubungan antara ketiganya bagaimana? Itu semua akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Jadi mari perhatikan dengan baik. Baik, yang pertama yang akan Bapak jelaskan adalah mengenai hak. Ya, menurut penjelasan di buku paket, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Sedangkan di LKS, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya kita terima. Keduanya memiliki penjelasan yang sedikit berbeda, tetapi makna atau maksudnya keduanya sama ya. Jadi jangan bingung, sama-sama merupakan hal yang menjadi milik kita dan tidak bisa diganggu gugat. Lalu apa saja hak yang kita miliki? Nah, ini tergantung pada peran atau posisi kita masing-masing. Jadi hak kalian sebagai siswa dan hak kalian sebagai anak itu jelas berbeda ya. Hak Bapak sebagai guru dan hak Bapak sebagai di posisi lain atau di peran lain itu jelas berbeda. Nah, contohnya ya, sebagai siswa misalnya, sebagai siswa hak kalian salah satunya adalah mendapatkan pengajaran atau berhak menggunakan fasilitas sekolah. Itu adalah hak kalian sebagai siswa. Sedangkan sebagai anak, hak kalian adalah mendapatkan makanan dan minuman yang layak ya, atau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Jelas berbeda ya. Atau contoh lainnya, misalnya hak pekerja ya, hak orang lain sebagai pekerja misalnya mendapatkan gaji yang layak contohnya dan lain-lain. Nah, namun yang akan Bapak bahas di sini sekarang yang jadi pembahasan utamanya adalah hak kita sebagai warga masyarakat ya. Kalian, Bapak dan orang lain di luar sana termasuk orang tua kalian juga termasuk sebagai atau merupakan warga masyarakat Indonesia ya. Kita sama-sama merupakan warga masyarakat Indonesia. Nah, lalu apa saja hak kita sebagai warga masyarakat? Di antaranya ada mendapatkan perlindungan hukum, lalu berhak juga atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, lalu bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan masih banyak lagi ya. Kalian bisa lihat atau cek di buku paket halaman 78 atau di LKS halaman 41. Yang selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau tadi hak kalian sebagai siswa misalnya menggunakan fasilitas sekolah, maka untuk menggunakan fasilitas sekolah kalian wajib untuk menjaga fasilitas sekolah. Jadi kewajiban dan hak ini saling berhubungan ya, tidak bisa dilaksanakan sendiri-sendiri. Begitu juga dengan contoh yang kedua, yang sebelumnya ya, misal hak bekerja, mendapatkan gaji yang layak, maka pekerja tersebut sebelum mendapatkan haknya adalah wajib untuk bekerja sesuai dengan peraturan tempat kerjanya. Nah, lalu bagaimana kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Kewajiban kita sebagai warga masyarakat di antaranya ada wajib mematuhi peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Lalu wajib juga menjaga ketertiban dan ketenangan. Selanjutnya wajib ikut serta dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Banyak ya contohnya gotong royong, kerja bakti, musyawarah dan lain-lain. Juga ada wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini sudah dilaksanakan atau belum? Dan masih banyak lagi ya. Seperti tadi bisa dilihat di halaman 79 buku paket atau di LKS halaman 41. Jadi pembahasannya luas ya. Contohnya bukan hanya yang Bapak jelaskan atau bukan hanya yang ada di buku paket atau LKS, tapi masih banyak lagi. Kalian bisa coba cari atau pikirkan ya contoh-contoh di luar itu. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab.
Nah, tanggung jawab adalah suatu perbuatan untuk siap menanggung segala sesuatu yang muncul sebagai akibat dari yang dilakukannya. Ini merupakan penjelasan dari LKS ya. Untuk sederhananya, tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatannya. Nah, kedua penjelasan ini walaupun sedikit berbeda tapi arti dan maksudnya tetap sama. Jadi jangan bingung ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke contoh sebelumnya. Misalnya kita ambil contohnya mengenai pekerja ya. Haknya pekerja adalah mendapatkan gaji yang layak. Lalu kewajibannya adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan peraturan tempat kerjanya ya, peraturan yang berlaku. Lalu bagaimana dengan tanggung jawabnya? Nah, tanggung jawabnya berarti pekerja itu harus melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Karena bisa jadi ya ada pekerja yang hanya melaksanakan pekerjaan tapi tidak maksimal atau asal-asalan. Nah, berarti pekerja yang seperti itu bukanlah pekerja yang bertanggung jawab karena tidak ada kesadaran diri terhadap apa yang dilakukannya. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Nah, ada banyak sekali ya, sama seperti hak dan kewajiban yang tadi kita bahas. Contohnya sangat luas, jadi Bapak akan jelaskan beberapa saja di antaranya. Yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Jika kita tidak memiliki tanggung jawab akan hal ini, maka keadaan kita sekarang tidak akan seaman atau sedamai ini ya. Bisa jadi kita masih dalam jajahan negara lain, belum merdeka seperti itu ya. Atau mungkin lebih mudah diserang oleh negara lain dengan berbagai cara. Jadi ini merupakan salah satu tanggung jawab yang penting ya sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab lainnya yang tidak kalah penting adalah menghargai perbedaan atau tidak membeda-bedakan. Tindakan yang membeda-bedakan itu disebutnya tindakan diskriminatif. Nah, tindakan diskriminatif ini yang harus kalian hindari ya. Karena negara kita atau bangsa kita itu terdiri dari masyarakat yang majemuk. Majemuk itu artinya beragam. Beragam suku bangsanya, beragam bahasa yang dipakai, beragam keyakinan dan lain-lain. Dengan saling menghargai, nah, artinya kita saling menguatkan. Seperti itu, tidak mudah terpecah belah. Lalu yang selanjutnya adalah cinta tanah air. Nah, ini juga salah satu tanggung jawab yang penting ya. Cinta tanah air juga bisa disebut sebagai sikap patriotisme. Patriotisme itu rasa kecintaan dan kesetiaan pada tanah air. Nah, lalu apa saja cara yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan rasa cinta kita terhadap tanah air? Ada banyak sekali ya, bermacam-macam. Nah, Bapak sebutkan beberapa di antaranya. Di antaranya ada belajar dengan giat. Nah, ini cocok sekali untuk kalian ya. Dengan belajar yang rajin di rumah, nah itu berarti kalian sudah melaksanakan tanggung jawab kalian sebagai warga masyarakat. Lalu cara lainnya adalah menggunakan produksi dalam negeri. Utamakan produk-produk dalam negeri. Jika tidak ada, nah maka bisa kita lakukan impor ya. Menggunakan produk dari luar negeri. Tapi kalau ada produk dari dalam negeri, maka kita gunakan produk dalam negeri. Lalu cara yang lainnya juga giat mempelajari kebudayaan bangsa sendiri. Jangan sampai nanti malah warga asing yang mempelajari kebudayaan. Sebenarnya bagus ya, warga asing mempelajari kebudayaan kita. Tapi kalau bukan kita yang menjaganya, bisa jadi nanti malah diakui atau bahkan diambil oleh negara lain karena tidak ada dari kita yang mengembangkan atau mempelajari. Jadi itu salah satu atau beberapa cara mewujudkan rasa cinta kita terhadap tanah air ya. Tanggung jawab yang lainnya ada menjaga ketertiban dan keamanan. Ini juga penting. Lalu ada lagi menjaga rasa solidaritas sosial dan masih banyak lagi.
tanggung jawab kita sebagai masyarakat itu sama luasnya dengan hak kita sebagai warga masyarakat, juga kewajiban kita sebagai warga masyarakat ya. Jadi tidak hanya terpaku atau terfokus pada apa yang Bapak jelaskan atau apa yang ditulis di buku paket atau LKS. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini merupakan 3 hal yang tidak bisa dipisahkan ya, khususnya hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Jika tidak dilaksanakan dengan seimbang, maka akan terjadi konflik atau kekacauan. Kita ambil contoh tentang pekerja ya. Pekerja kan haknya itu mendapatkan gaji, lalu kewajibannya melakukan pekerjaan. Jika dia hanya ingin menerima haknya saja, lalu bagaimana dengan perusahaan yang tempat dia bekerja? Maka akan mengalami kerugian kan, atau bahkan bisa terjadi konflik antara pekerja dan tempat kerjanya. Itu salah satu contoh sederhananya ya. Nah, antara hak dan kewajiban biasanya yang dilaksanakan duluan adalah kewajiban. Setelah kita melaksanakan kewajiban, maka kita baru mendapatkan hak kita. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jangan lupa materi ini juga ada di buku paket dan LKS kalian. Jadi jangan malas untuk membaca ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.